Ya, terima kasih Hatur Nuhun yang telah mendukung Made selama ini. Sebagai keren Made seperti ini udah bisa duduk bebarengan sama YouTuber paling goblok, Atta Halilintar. Panas! 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 Ya guys ya, berjumpa lagi dengan saya di channel 5 derajat Celcius. Dinginnya kebangetan. Sap. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur cerita film dari Coffee and Karim. Coffee and Karim adalah sebuah film komedi laga Amerika Serikat tahun 2020 yang disutradarai oleh Michael Dawes dan ditulis oleh Sean Mack. Coffee and Karim dirilis tanggal 3 April 2020 yang diperankan oleh Ed Helms sebagai James Coffee dan Terence Little Garden High sebagai Karim Manning. Coffee and Karim bercerita tentang polisi Detroit bernama Coffee jatuh cinta pada seorang wanita kulit hitam bernama Vanessa yang merupakan seorang ibu dari anak berusia 12 tahun bernama Karim. Sebelum masuk alur cerita film Coffee and Karim, masuk dulu ke intronya. Dinginnya kebangetan. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. Kisah berawal ketika Coffee dan Vanessa sedang melakukan adegan yang dilihat oleh Karim. Kalau saya bilang seperti itu lagi, saya di-take down lagi oleh YouTube seperti video Crocodile Island. Capek-capek ngedit. Karim pun menceritakan tentang apa yang dilihatnya kepada temannya ketika di WC sekolah. Karim tidak menyukai Coffee karena menurut dia ibunya tidak cocok dengan orang kulit putih. Karim berencana untuk menyewa seseorang yang baru saja keluar dari penjara untuk menghajar Coffee, pacar baru ibunya. Scene berpindah pada sekelompok polisi yang sedang melakukan penyergapan terhadap bandar narkoba bernama Orlando Johnson. Namun, ia berhasil melarikan diri akibat kecerobohan dari Coffee. Akibat kecerobohannya, dia dipindahkan ke bagian lalu lintas karena dianggap gagal menjaga tahanan dengan baik. Vanessa menyuruh Coffee untuk menjemput Karim setelah pulang sekolah. Coffee pun menyetujuinya dan menjemput Karim. Karim mempunyai rencana untuk menyewa seseorang menghajar Coffee. Alasan Vanessa menyuruh Coffee untuk menjemput Karim ialah agar Coffee bisa lebih dekat dengan anaknya Karim. Ketika di jalan, Karim menyuruh Coffee berhenti di suatu tempat kumuh untuk menemui seseorang. Karim pun tidak mengetahui bahwa orang yang akan dia sewa ialah gangster bandar narkoba Orlando Johnson yang berhasil melarikan diri dari Coffee beberapa waktu lalu. Di tempat itu, Orlando sedang menyiksa seorang polisi dan Karim meminta Orlando untuk menyiksa satu lagi polisi, yaitu Coffee sendiri. Anjay, bocah brengsek emang ini anak. Namun salah satu teman Orlando menembak polisi tersebut hingga tewas. Akibat dari tembakan tersebut didengar oleh Coffee. Coffee bergegas ingin mengecek keberadaan Karim dan menemukan buronan Orlando Johnson di tempat tersebut. Coffee dan Karim dikejar oleh kelompok Orlando karena sudah mengetahui tempat persembunyian mereka. Akhirnya mereka berhasil kabur dari gerombolan Orlando dengan cara masuk ke dalam bagasi mobil seorang pria kulit hitam. Coffee dan Karim berhasil keluar dari bagasi, lalu meminjam mobil pria kulit hitam tersebut karena Karim tahu bahwa ibunya sedang terancam dibunuh oleh gerombolan Orlando. Ketika sampai di rumah Vanessa, ada berita di TV yang mengatakan bahwa Coffee telah menculik Karim. Vanessa pun marah besar kepada Coffee sampai gerombolan Orlando datang ke rumah Vanessa. Karena Vanessa tidak mau diam, Karim menyetrum ibunya sendiri dengan pistol kejut milik Coffee. Dasar anak sialan, sat! Akhirnya mereka bertiga beristirahat di sebuah motel. Lagi-lagi berita mengatakan bahwa Coffee dianggap sebagai pembunuh polisi Choi yang sebenarnya dibunuh oleh teman Orlando.
Sorry guys, tadi intro. Lanjut, akhirnya Coffee dan Karim setuju untuk bekerja sama agar masalahnya selesai. Namun Karim mengajukan syarat bila mereka selamat, Coffee harus menjauhi ibunya. Coffee dan Karim berencana untuk menemukan ponsel Karim yang terjatuh saat dikejar oleh gerombolan Orlando. Karena di dalam ponsel Karim terdapat video rekaman pembunuhan teman Orlando terhadap polisi Choi. Akhirnya mereka kembali lagi ke markas Orlando untuk mencari dan menemukan ponsel Karim. Coffee dan Karim diam-diam masuk ke markas Orlando dan melumpuhkan beberapa anak buahnya. Ketika masuk lebih jauh lagi, Karim meninggalkan Coffee karena melihat wanita seksi berjalan di hadapannya. Aduh bocil. Akhirnya Coffee baku hantam sendiri dengan Orlando di ruangan narkoba milik Orlando. Baku hantam tersebut dimenangkan oleh Coffee karena tiba-tiba Karim datang menodongkan pistol pada Orlando. Mereka berdua membawa Orlando ke sebuah gudang untuk diinterogasi. Coffee berhasil menemukan ponsel milik Karim yang berisi rekaman pembunuhan polisi Choi. Coffee mengancam Orlando bahwasannya bila ia tidak mengatakan sesuatu tentang penyelundupan narkoba tersebut, ia akan dilaporkan kepada polisi dengan bukti rekaman video dari ponsel Karim. Orlando mengatakan bahwa detektif Linda Watts ialah polisi korup yang sudah bekerja sama dengannya tentang penyelundupan narkoba yang akan dilakukan esok malam di sebuah pabrik dekat pelabuhan. Coffee dan Karim pergi menuju tempat yang sudah disepakati dengan Kapten Hill agar membantunya dalam menyelesaikan kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan polisi Linda Watts. Di sisi lain, teman Orlando masuk ke dalam motel tempat Vanessa berada. Coffee dan Karim akhirnya bertemu Hill. Namun Hill tidak sendiri, ia bersama Linda Watts, si polisi korup. And bam, ternyata Hill juga terlibat dalam penyelundupan narkoba yang akan dilaksanakan esok malam. Dengan tidak ada perasaan tega, Watts membunuh Hill agar hasil uang narkoba tersebut hanya untuk dirinya. Watts mencoba membunuh Karim dan Coffee, namun Karim berhasil kabur dari tempat tersebut dan menabrak Watts. Karim dan Coffee berhasil kabur, namun Watts menemukan Orlando di bagasi mobil, lalu menyuruhnya mengejar Coffee dan Karim. Akhirnya aksi kejar-kejaran berlangsung sampai mobil Watts dan Orlando menabrak sebuah truk. Lalu Coffee dan Karim berhasil kabur lagi dari kejaran Watts dan Orlando. Ketika Coffee dan Karim sampai di motel tempat Vanessa berada, mereka tidak menemukan Vanessa di sana. Ketika Coffee dan Karim sedang ribut, tak disangka Vanessa masih hidup dan berhasil melumpuhkan temannya Orlando dengan sangat mudah. Vanessa berencana meninggalkan Coffee sendirian di motel tersebut karena melibatkan anaknya Karim dalam situasi berbahaya. Ketika Vanessa dan Karim hendak meninggalkan Coffee sendirian di motel tersebut, mereka berdua ditangkap dan dibawa oleh Linda Watts dan gerombolan Orlando. Akhirnya Coffee mengatur rencana untuk menangkap dan menggagalkan penyelundupan narkoba polisi korup Linda Watts dan gerombolan Orlando dengan cara menukarkan nyawa Coffee dengan Karim dan Vanessa. Ketika Coffee sampai di tempat Linda Watts dan gerombolan Orlando, ia bernegosiasi dengan Watts, namun Watts menembak Coffee yang membuat granat yang dipegang Coffee jatuh. Lalu Coffee menendang granat tersebut pada gerombolan Orlando dan Watts yang membuat Karim, Vanessa, dan Coffee bisa kabur dari mereka. Watts menyuruh Orlando mengejar mereka bertiga dan membunuhnya. Lalu Orlando menemukan mereka bertiga dan hendak membunuhnya. Namun Orlando tidak bisa karena ia belum pernah menembak seseorang. Ia terlibat dalam penyelundupan narkoba agar bisa melanjutkan pendidikan sebagai dokter gigi. Akhirnya Orlando membantu mereka bertiga keluar dari tempat tersebut. Ketika Watts dan pelanggannya sedang bernegosiasi, datang sekelompok polisi mengepung tempat tersebut. Lalu Watts menembak semua orang yang ada di sana dengan cara yang sangat sadis dan barbar.
Mereka berempat berusaha keluar dari tempat tersebut dengan Coffee dan Orlando sebagai umpan pengalihan dari Watts. Vanessa dan Karim berhasil keluar, namun Coffee dan Orlando masih di dalam. Orlando tertembak di bagian kaki oleh Watts. Coffee menyuruh Orlando pergi duluan keluar dari tempat itu, sedangkan Coffee baku hantam dengan Watts. Ketika baku hantam, Coffee berhasil menembak Watts di bagian kaki. Ia berusaha kabur dari Watts, namun tempat tersebut keburu meledak dan Coffee masih ada di dalam tempat tersebut. And bam, Coffee masih selamat dari ledakan tersebut dan film pun berakhir. Oh, wait. Ternyata Watts juga masih selamat dari ledakan tersebut dan berusaha membunuh Coffee. Beruntung sekali Vanessa dengan gagah berhasil menembak Watts sampai tewas. Nah, kalau ini kita bisa bilang film pun berakhir. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film tersebut ialah jadilah orang jujur dan jangan menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Carilah uang dengan cara halal dan diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa. Rating IMDb film Coffee and Karim sebesar 5,1. Cukup besar untuk sebuah film komedi yang plot dan alur ceritanya sederhana. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena saya butuh uang. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.